Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, masih membahas berita seputar RMFC. Bagi teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung dengan channel ini ditekan tombol subscribe-nya dan simak terus video ini hingga selesai agar tidak gagal paham apa yang kami sampaikan di dalam video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita RMFC terbaru dan terupdate saat kami melakukan upload video. Dan mari kita simak berita RMFC pada hari ini. RMFC akan ikut berlaga dalam kejuaraan Piala Presiden 2025 yang akan digelar dalam waktu yang dekat ini. Sebagai sang juara bertahan, RMFC dipastikan akan turut berpartisipasi dengan beberapa klub lainnya seperti Persib Bandung yang menjadi sebagai tuan rumah. Sebagai pemegang juara terbanyak Piala Presiden, RMFC cukup antusias mengikuti turnamen pramusim ini. Selain sebagai ajang pemanasan, turnamen Piala Presiden 2025 juga sebagai persiapan RMFC untuk menyongsong kompetisi Liga 1 BRI 2025-2026. Sejauh ini, secara ofisial kami belum mendapatkan kabar yang pasti kapan Piala Presiden akan berlangsung. Tetapi, kami sebagai juara bertahan akan melakukan persiapan demi mengikuti turnamen Piala Presiden ini. Untuk saat ini, tim RMFC diliburkan selama 3 pekan saja menjelang pertandingan Piala Presiden dibuka. Setelah itu, para pemain yang masih terikat kontrak akan kembali menjalani latihan seperti biasa. Setelahnya, kami harus melakukan persiapan. Di sisi lain, manajemen RMFC itu juga melakukan evaluasi terhadap kinerja para pemain RMFC, pelatih, dan seluruh ofisial yang ada di tim Singoedan. Manajemen Singoedan juga disibukkan dengan mencari pemain muda baru untuk mengisi pos-pos yang telah ditinggalkan oleh sejumlah pemain RMFC setelah berakhirnya kontrak dan juga berakhirnya pekan ke-34 Liga 1 BRI 2024-2025 kemarin. Seperti di posisi legion asing, RMFC harus kehilangan sang playmaker terbaik mereka, yaitu William Marsilio, dan striker andalannya, yaitu Charles Lokolingoy, yang kontraknya telah berakhir. Beberapa pemain pun kini sudah masuk dalam radar tim RMFC, termasuk beberapa pemain lokal yang akan menjadi bidikan utama manajemen. Sebagian besar mayoritas pemain kami akan dipertahankan, terutama pemain lokal yang muda-muda ini masih terikat kontrak. Selama mengikuti turnamen Piala Presiden, RMFC menjadi tim tersukses dengan meraih 4 gelar, disusul oleh Persib Bandung dan Persija Jakarta yang hanya mengoleksi 1 gelar Piala Presidennya. Kini, peserta yang akan ikut Piala Presiden tak hanya berasal dari klub lokal saja, namun ada beberapa klub dari luar negeri yang akan berkompetisi dalam ajang turnamen pramusim ini. Sebelumnya, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB, yaitu Ferry Paulus, mengungkapkan bahwasanya Piala Presiden 2025 kemungkinan bakal diikuti oleh 8 peserta, termasuk juara BRI Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 kemarin, yaitu Persib Bandung. Persib Bandung 7 kontestan, lainnya terdiri dari 3 klub Indonesia dan 4 tim Eropa yang diperkuat pemain abroad timnas Indonesia. Bocoran terakhir klub-klub yang akan ikut masih dibidding. Yang jelas, rencananya klub juara Liga 1 akan ikut serta. Sedangkan pada bursa transfer awal musim baru tidak akan dilewatkan begitu saja oleh sang manajemen RMFC. Mereka berniat menambah amunisi baru. Meski hampir 70% skuad pada BRI Liga 1
musim 2024-2025 kemarin masih dipertahankan oleh sang manajemen. Salah satu bidikan tim Singoedan yaitu pemain berlabel Young Guns yang punya potensi besar. Kira-kira adakah yang tahu apa itu pemain berlabel Young Guns? Tulis di kolom komentar. Mereka direkrut sebagai salah satu langkah menjaga regenerasi. Seperti diketahui, sejumlah pemain lokal andalan Arema FC sudah berusia kepala 3. Dalam 2 musim terakhir, Arema FC cukup banyak mendatangkan pemain muda yang memiliki talenta yang bagus. Total ada 10 pemain yang direkrut oleh Arema FC pada Liga 1 BRI musim kompetisi 2024-2025 kemarin, yang paling banyak jumlahnya. General Manager Arema FC yaitu Yusrinal Fitriandi juga mengatakan bahwasanya pihaknya memantau sejumlah pemain muda yang ada di Liga 2 atau di Liga 1. Dari pengamatan itu terdapat 2 nama yang menarik perhatian klub Arema FC. Dilihatnya, sosok itu punya potensi dan karakteristik yang sesuai dengan karakter tim. Ada pemain muda yang sudah jadi dan masih perlu dipoles lagi supaya lebih matang. Menurutnya merekrut Young Guns yang berpengalaman dan tidak sama-sama punya tantangan. Contohnya, harus bersaing dengan klub lain untuk mendatangkan pemain muda bertalenta yang sudah jadi. Disinggung soal kemungkinan salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Evandra Florasta yang dikaitkan bergabung dengan skuad Singoedan. Yusrinal Fitriandi juga mengatakan bahwasanya pemain tersebut masih terikat kontrak dengan tim lain. Pemain timnas U17 itu masih akan berseragam Bayangkara Youth selama semusim lagi. Lantas, siapakah kira-kira pemain muda yang menarik perhatian sang manajemen Singoedan untuk direkrut mempertahankan tim Arema FC pada musim 2025-2026 mendatang ini? Inal juga masih enggan untuk melakukan buka-bukaan. Menurutnya, saat sudah deal akan segera diperkenalkan kepada publik dan Aremania. Saat ini masih proses komunikasi, ditunggu saja prosesnya. Arema FC perlu melakukan proses perekrutan dengan cermat. Satu alasannya, sosok itu masuk proyek jangka panjang skuad Singoedan. Alhasil, kualitas dan potensi harus diukur dengan maksimal. Selain itu, perjanjian kerjasama kedua belah pihak juga harus dibuat dengan baik, supaya antara pemain dan tim saling mendukung. Manajemen berharap mendatangkan pemain muda menjadi tradisi tim Arema FC setiap musim. Kelompok usia kami atau di Akademi Arema juga aktif melakukan pembinaan. Berdasarkan informasi dari sumber internal tim, sosok pemain muda yang masuk radar Arema FC cukup banyak. Di antaranya ada Ramai Rumakie, Victor Detan, Adi Satrio. Nama terakhir itu disebut-sebut segera merapat ke skuad Arema FC. Ex pemain dan asisten pelatih Arema FC, Singgi Pitono, bercerita langkah Singoedan rekrut pemain muda sudah menjadi tradisi dari dulu. Usaha tersebut sudah dilakukan sejak dahulu. Saya dulu bergabung ke sini di Arema FC dengan usia masih sangat muda untuk ukuran pemain profesional. Oke, sekian, terima kasih. Kira-kira siapa pemain muda yang akan menjadi pemain baru Arema FC pada musim depan? Jika ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. See you next time on the next video.